Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue, Dimas. Oke, di video sebelumnya gue udah membahas tentang La Sayona, yaitu hantu perempuan yang difitnah suaminya berselingkuh. Kali ini gue bakal cerita tentang La Llorona yang benar-benar melihat suaminya tuh berselingkuh. Tapi berselingkuh bukan artian kepergok berhubungan atau apa, tapi ya kepergok juga, tapi ya ketahuan sang suami ini membawa wanita gitu. Tanpa lama-lama lagi, kita mulai dulu intronya. Oke, La Llorona. La Llorona merupakan urban legend yang berasal dari negara Meksiko. Tepatnya ada di negara Amerika bagian utara, berbatasan dengan Amerika Selatan. Nah, hampir sama sih sama La Sayona yang kemarin gue bahas. Jadi bertahun-tahun yang lalu hiduplah seorang wanita, tapi di sini nggak jelaskan pekerjaannya dia apa, cuma hiduplah seorang wanita gitu ya, bernama Maria. Nah, Maria ini memiliki paras yang sangat cantik, bahkan konon katanya ia adalah wanita yang paling cantik di dunia katanya. Banyak sekali para pria dari warga desa yang sangat menyukai dia, ya sama kayak La Sayona kemarin. Jadi dia juga banyak diincar. Tapi bedanya kalau La Llorona ini, ia cantik tapi dia juga memiliki satu sifat yang memang tidak disukai oleh pria lah, bisa dibilang. Dia itu memiliki sifat sombong, dan dia berpikir orang-orang di desanya tuh laki-lakinya nggak cocok buat dia. Jadi dia merasa dia harus keluar dari desa gitu. Jadi kalau ingin mencari seorang suami itu. Nah, lambat laun semakin tumbuh dewasa, si Maria ini makin cantik dan makin benar-benar menjadikan dia tuh wanita paling cantik di seluruh dunia ini, katanya begitu. Pada suatu hari datanglah seorang pemuda ke desa yang ditinggali oleh Maria. Pemuda itu mengendarai kuda dengan sangat gagah dan mempunyai tampan yang sangat rupawan gitu. Nah, pemuda itu adalah orang yang sering sekali dibicarakan oleh warga yang ditinggali oleh desa Maria tersebut, karena dia itu terkenal sangat kaya, gagah, dan dia ada seorang ranchero. Kalau misalnya kalian belum tahu ranchero itu apa, ranchero adalah seorang peternak kuda. Nah, kebetulan pemuda itu adalah ranchero berasal dari daerah bagian selatan gitu ya. Nah, pada suatu hari si Maria ini dia kayak mendekati seorang ranchero tersebut, dan dia tuh kayak ya mempunyai kelebihan gitu, dia cantik tuh. Terus dia mendekati seorang ranchero tersebut dan menggodanya, dan membuat si ranchero itu kayak terpacu gitu. Jadi suka nih, kejar nah. Tapi kalian juga pasti tahu kan gimana sih sifat cewek. Nah, si Mario ini sok jual mahal gitu. Jadi ya setiap kali si ranchero itu datang ke Maria, dia kayak sosok jual mahal gitu. Terus setiap kali ranchero ini memberi barang, terus nggak pernah digubris sama si Marianya itu. Nah, pada suatu ketika si ranchero ini kan selain kaya, tampan, dan gagah juga ketika mengendarai kuda, dia juga jago menyanyi dan jago bermain gitar. Nah, digombalin lah pada suatu sore tuh nyanyi gitu-gitu, dan akhirnya membuat si Maria ini luluh, mungkin gitu ya. Nah, setelah kejadian itu akhirnya mereka menikah. Nah, si ranchero dengan Maria ini menikah. Awal kehidupan mereka setelah menikah tuh awalnya tuh sangat bahagia dan baik-baik saja. Tapi di sini keluar sifat asli dari seorang ranchero tersebut. Nah, ranchero itu suka sekali, ya gimana sih kalau misalnya kita cowok kaya gitu ya, terus pasti banyak aja godaannya gitu, godaan wanita atau apa gitu lah. Nah, si ranchero tersebut sering sekali keluar kota, keluar rumah, dan meninggalkan Maria dan serta anak-anaknya itu di rumah. Nah, tapi tanpa disadari oleh Maria, kalau si ranchero tersebut atau suaminya itu memiliki kekasih lain dari desa lain lah, desa ini. Wah, pokoknya bisa dibilang ranchero ini adalah playboy gitu, playboy zaman dulu. Nah,
pada suatu hari ketika Maria itu mengajak jalan kedua anaknya. Ia mengajak jalan di pinggir danau. Nah, ketika sedang jalan di pinggir danau, bapaknya itu pulang. Si ranchero tersebut itu menghampiri ketiganya, dan alangkah kejutnya si Maria melihat di kereta kudanya itu terdapat satu wanita cantik. Jadi ranchero tersebut membawa kekasihnya, tapi Maria hanya diam saja gitu kan, soalnya nggak enak juga di depan ada anak-anaknya. Nah, setelah ranchero ini mendatangi mereka, ranchero tersebut malah ke anak-anaknya, kayak main-main sama anaknya, sama ininya. Tapi Marianya ini pun nggak dipedulikan sama dia gitu, jadi dicuekin aja. Sambil mungkin si Marianya juga agak gimana gitu, sinis juga, soalnya kok dia pulang bawa cewek gitu, nih cewek mana gitu. Nah, lambat laun setelah si ranchero ini bermain sama anak-anaknya, abis itu mereka pergi lagi. Yang berdua tuh si ranchero sama kasihnya pergi lagi dan meninggalkan kedua anaknya serta Maria. Nah, Maria tuh yang udah kesel banget, yang udah marah. Akhirnya dia tuh, nah di sini ada dua versi. Versi pertama itu Maria membuang anaknya ke sungai. Jadi dihanyutkan aja gitu, dilempar ke sungai. Nah, itu versi pertama. Kalau versi keduanya adalah si Maria ini menenggelamkan kedua anaknya. Jadi kayak dikelelopin gitu lah ya. Nah, setelah dirasa, jadi gue akan membahas tentang yang ditenggelamkan aja ya. Nah, jadi setelah ditenggelamkan kedua anaknya, nah dia tuh akhirnya tuh sadar gitu, apa yang telah dia perbuat tuh salah gitu. Dia telah membunuh kedua anaknya gitu. Dia depresi, marah, rasa cemburu juga ada. Wah, kacau sih itu, gimana perasaan Maria tuh bener-bener hancur banget pada saat itu. Nah, akhirnya Maria ini juga memutuskan untuk bunuh diri untuk mengakhiri hidupnya, karena dia gak sanggup lagi hidup. Terus ya tahulah tekanan banyak banget, dah cemburu, ditinggal suami, anaknya juga gak ada. Udahlah, akhirnya mati aja gue gitu kan ya. Nah, akhirnya setelah si Maria ini ikut mati bersama anak-anaknya, si Maria ini dia tidak diterima di surga, karena konon katanya arwah kedua anaknya itu tidak berada di surga. Jadi tidak berada di surga dan tidak ada di neraka. Jadi Maria itu ditolak oleh surga dan dia diturunkan lagi ke bumi untuk mencari nyawa dua anaknya. Nah, jadi si Maria itu kenapa dia menghantui anak-anak? Karena dia merasa anak-anak yang ia temui adalah anaknya sendiri gitu. Soalnya dua mayat anaknya ini arwahnya tuh nggak ada di surga, nggak ada di neraka. Jadi ya dia terus menghantui aja gitu, menghantui anak-anak yang ada di manusia ada di bumi ini. Jadi dia menghantui. Terus kalau menurut gue pesan moralnya sih ini khusus banget buat anak-anak kecil yang nakal sih. Jadi ya mungkin aja ya Maria ini atau La Llorona ini akan mengincar anak-anak kecil yang nakal, akan diculik, akan dimakan kali. Nah, tapi menurut kabar adalah cara menghindari La Llorona adalah jangan membiarkan anak-anak kecil keluar malam, karena itu bisa menjadi sasaran bagi La Llorona. Mungkin kalau misalnya di Indonesia kita kenal dengan Wewe Gombel, yang dia menculik anak kecil tapi karena dengan tujuan baik. Kalau Wewe Gombel kan emang karena dia tuh mengambil anak-anak karena emang agar orang tuanya tuh nyesel gitu. Orang tuanya misalnya ke orang tua ngebiarin anaknya nih, ngebiarin anaknya, terus anaknya tuh diculik sama Wewe Gombel. Nah, biar orang tuanya tuh nyariin ini kemana-kemana, terus diculik Wewe Gombel. Nah, tapi ntar kalau misalnya orang tuanya udah menyesal, pasti dibalikin lagi ya Wewe Gombel nih. Jangan diulangi lagi gitu maksudnya. Jangan pernah nyanyiakin anaknya pemberian Tuhan gitu misalnya. Oke guys, mungkin segitu aja video tentang La Llorona. Itu urban legend berasal dari Meksiko, negara bagian Amerika Utara. Nah, kalau kalian mau request lagi, mau ngebahas tentang hantu dari Asia, Eropa, atau Amerika Latin lagi, terserah. Ntar gue bakal research lagi dan gue bakal cantumin
sumbernya di deskripsi, nanti kalian bisa lihat sendiri. Jadi kalau misalnya gua ada miss atau salah memberikan informasi, kalian bisa cek aja di link di bawah ntar ya. Oke, mungkin segitu aja video buat khusus lah Jorona. See you in the next video. Oh ya guys, kalian jangan lupa like video ini, dan yang belum subscribe mohon subscribe ya, agar channel ini makin berkembang ke depannya. Oke, kalau kalian suka channel ini, tonton terus ya. Kalian juga bisa request kok. Kalian komen di bawah, komen tuh pasti bakal gue bacain. Kalian terserah mau ngebahas tentang setan apa pasti gue bahas kok. Oke guys, see you in the next video. Bye bye.